Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Masih melanjutkan alur cerita Guthrie part ketiga. Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik lagi dalam segala hal, dalam hal keuangan ataupun apapun itu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Yujiro berhasil membunuh War X-Snake untuk membalaskan dendam atas kematian Xiao King dibantu para Beast. Beralih ke desa Dasan, suasana heningnya malam hari di sana tiba-tiba saja terpecahkan oleh suara misterius yang berasal dari gerbang desa. Si kakek ditemani warga yang mendengarkan itu pun buru-buru pergi untuk memeriksanya. Setibanya di sana, mereka terkejut melihat tubuh Xiao King sudah tergeletak di gerbang desa. Si kakek langsung merangkulnya. Dia senang sekaligus sangat sedih karena Xiao King telah kembali, tapi dalam keadaan sudah meninggal. Ternyata Red Box lah yang mengantarkan tubuh Xiao King kembali ke desa, yang kini dia sedang bersembunyi di balik semak-semak. Di sana dia hanya bisa menatap Xiao King dengan perasaan sedih dan rasa bersalahnya gak bisa melindungi He Xiao King bersaudari. Setelah itu, Red Box pun kembali ke tempat Yujiro. Di sana, Yuji berterima kasih atas bantuan mereka. Dia bisa membalaskan dendam He Xiao bersaudari. Tidak hanya itu, Yuji juga memberikan Lab Essence kepada mereka semuanya sebagai hadiah karena telah membantunya. Sembari bilang, setelah ini, jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menahan kalian lagi. Begitu mereka meminum Lab Essence, tiba-tiba tubuh mereka memancarkan cahaya dan melayang ke udara, yang artinya mereka berevolusi. Dengan tanduk yang dipulihkan dan ditambah mata ketiga di dahinya, Beast Bison menjadi terlihat semakin gagah. Dan lagi, dia mendapatkan bakat bawaan, yaitu serangan tanduk tajam yang mematikan dan kemampuan spesial hentakan kaki yang bisa mengguncangkan tanah. Dan keempat serigala badai yang juga naik ke stage 5 mendapatkan bakat bawaan, yaitu bisa mengendalikan elemen angin. Yujiro yang terkesima dengan penampilan mereka dan kemampuan yang mereka dapatkan, dia bilang, "Wow, keren!" Meskipun Beast Bison hanya beginner stage 3, tapi dia sudah mendapatkan bakat bawaan dan kemampuan spesial. Padahal Red Box dan President Falcon yang levelnya lebih tinggi hanya mendapatkan salah satu darinya. Di masa depan, kau pasti akan menjadi jauh lebih kuat lagi. Aku tidak sabar untuk melihat saat itu tiba. Dan melihat keempat serigala badai yang berhasil membangkitkan kekuatan elemen angin, Yujiro berpendapat di zaman ini makhluk yang bisa mengendalikan elemen itu dianggap normal. Bahkan kabutnya pun termasuk sebagai elemen. Tapi entah kenapa mereka nggak berevolusi dan levelnya juga hanya naik satu level. Setelah itu, keempat serigala badai menundukkan kepala mereka diikuti para Beast lainnya. Mereka memutuskan untuk tidak pergi dan mendedikasikan hidup mereka untuk Yujiro. Melihat itu, Yujiro pun menangis terharu. Dia pun berjanji akan melindungi dan tidak akan membiarkan mereka semua mati, dan juga akan membuat mereka semuanya menjadi jauh lebih kuat lagi. Setelah itu mereka berbagi tugas. Kelompok President Falcon melakukan patroli udara, sedangkan kelompok serigala badai melakukan patroli darat. Kera emas, Beast Bison, dan bangau putih membersihkan puing-puing sisa pertempuran dengan War X-Snake. Dan Red Box yang memiliki level tinggi dari pasukan Yujiro melakukan penjagaan di sekitar Yujiro. Di saat yang lain sedang sibuk-sibuknya bekerja, si musang madu malah asik tiduran di dalam lubang yang dia buat di dalam tanah. Mengetahui si musang madu sedang bermalas-malasan, Yujiro pun langsung mengeluarkannya dari tempat persembunyiannya, mengomelinya dan memberikan perintah agar dia ikut bekerja. Tapi si kampret yang paling susah diatur malahan balik marah-marah ke Yujiro dengan bahasanya sendiri. Di saat Yujiro sedang mendengarkan ocehan si musang madu yang gak dia pahami, tiba-tiba saja muncul sebuah bola cahaya misterius seukuran bola voli di udara gak jauh darinya. Melihat bola cahaya misterius itu tentu membuat Yujiro bertanya-tanya, benda apa itu? Lalu bola cahaya misterius tersebut melesat ke arah Yujiro. Yujiro yang panik langsung menyerang bola cahaya misterius tersebut. Tapi siapa sangka, ternyata benda tersebut kebal terhadap serangan fisik. Ah, kebal serangan fisik? Sial, benda apa itu sebenarnya? Ucap Yujiro terkejut sekaligus panik. Begitu benda tersebut semakin mendekat, lagi-lagi Yujiro dibuatnya terkejut melihat sosok wanita mungil di dalamnya yang dia kenal. Ah, Xiao King, ucap Yujiro. Lalu bola cahaya tersebut menempel ke akar Yujiro. Ternyata bola cahaya misterius tersebut merupakan Spirit Soul, dan akar Yujiro tersebut sangat disukai oleh para Spirit Soul karena bisa menyehatkan mereka. Mengetahui itu, Yujiro pun langsung membungkus Spirit Soul Xiao King dengan akarnya.
Siapa sangka, Xiaoqing hidup kembali sebagai spiritual karena kemampuan yang dimilikinya, yaitu tetap eksis dalam waktu singkat setelah kematian, dan memiliki bakat bawaan kebal terhadap serangan fisik dan bakat lainnya telepati. Yujiu berharap dengan kemampuan cabang tersebut, dirinya kali ini bisa menyelamatkan Xiaoqing yang berubah menjadi spiritual. Gak berselang lama, Xiaoqing terbangun, tapi sayangnya semua ingatannya sebelumnya sebagai manusia terhapus semuanya. Bahkan dia nggak tahu siapa dirinya sendiri. Jadi dia pun bertanya kepada Yujiu, "Di mana aku? Siapa kau? Dan siapa aku?" Gak ingin kembali kehilangan orang yang paling dicintainya di dunia ini. Yujiu ngejawab, "Namamu adalah Xiaoqing, orang yang sangat penting bagiku. Kali ini aku akan melindungimu dan tidak akan pernah membiarkanmu menghilang lagi." Si musang madu yang gak bisa melihat spiritual Xiaoqing mendengar apa yang diucapkan Yujiu, mukanya memerah malu mengira dirinya yang dimaksud oleh Yujiu. Sedangkan Xiaoqing tiba-tiba saja mengerang kesakitan mendengar suara yang menggema di kepalanya dan samar-samar melihat orang memanggil-manggil nama Xiaoling. Bahkan kesedihan dari orang-orang tersebut mengalir kepadanya. Xiaoqing yang gak mengenali mereka sambil merasakan sakit yang luar biasa bertanya, siapa sebenarnya mereka? Yujiu bilang dalam hati, sepertinya spiritual mereka menyatu setelah meninggal. Jadinya mereka bisa berbagi hal, dan mungkin karena kembar, sekarang dua jiwa ada di satu tubuh. Melihat spiritual Xiaoqing mulai nggak stabil, Yujiu langsung memberikan lip essence kepadanya. Walaupun Yujiu nggak tahu itu berefek atau enggak, tapi untungnya itu berefek kepada spiritual Xiaoqing, yang mana dia kembali stabil dan bahkan membuat ukurannya sedikit membesar. Lalu nggak berselang lama, ia membuka matanya sambil bilang, "Aku bisa melihat dengan jelas." "Hah? Bisa melihat? Melihat apa maksudmu?" tanya Yujiu nggak paham. Daripada menjelaskan, Xiaoqing memilih untuk menunjukkan langsung kepada Yujiu, yang mana dia membawa kesadaran Yujiu ke tempat Xiaoling berada. Spontan Yujiu terkejut, dirinya bisa melihat kondisi di sana dengan sangat jelas. Dan siapa sangka, tidak hanya berbagi hal yang dirasakan, ternyata Xiaoqing bisa mengendalikan tubuh Xiaoling, yang mana dia bisa mengetahuinya ketika menggerakkan jarinya. Jari Xiaoling ikut bergerak, tapi sayangnya itu nggak bisa bertahan lama, karena membawa kesadaran Yujiu saja cukup menguras banyak energinya. Jadi secara otomatis, mereka kembali ke tempat mereka sebelumnya, dengan kondisi Xiaoqing yang sangat kelelahan. Mengetahui Xiaoqing bisa mengendalikan tubuh Xiaoling, Yujiu terpikirkan sesuatu. Dia bilang, "Xiaoqing, bisakah kau hidup sebagai Xiaoling di kehidupan kali ini?" Beberapa hari kemudian, terlihat dua orang akan memasuki hutan yang diguyur hujan yang sangat lebat, bercampur dengan kabut yang menyelimuti area tersebut. Mereka datang untuk menginvestigasi energi spiritual yang berada di wilayah ini, yang terdeteksi oleh alat mereka di part sebelumnya. Pria berambut putih itu adalah petugas Chen, kepala penguasaan energi spiritual. Dan si pria yang memakai penutup kepala adalah seseorang yang mendapatkan gelar manusia super generasi pertama setelah energi spiritual muncul. Dia bernama Yan Gaoyuan. Beralih ke Xiaoqing yang sedang berlatih pengendalian, dia mendapatkan kemampuan baru dalam waktu nggak lebih dari 10 hari, membuat Yujiu kagum dengan potensi yang dimilikinya. Dan sejak Xiaoqing membawa kesadaran ke tempat Xiaoling, Yujiu belum mendapatkan informasi apapun dari sana. Ternyata, Yujiu meminta Xiaoqing untuk hidup di tubuh Xiaoling adalah menjadikan Xiaoqing sebagai mata-mata di pihak manusia. Karena Yujiu yakin para warga desa tidak akan membiarkan insiden yang terjadi kepada mereka berdua begitu saja. Jika itu terjadi, lokasinya bisa terekspos dan dia harus melawan manusia. Padahal dia gak ada kepikiran untuk melawan para manusia. Mungkin karena dirinya aslinya adalah manusia. Lalu Yujiu memutuskan memperluas kabutnya sambil bilang dalam hati, "Kalian sebaiknya cepat beradaptasi. Teruslah bertambah kuat. Teruslah berevolusi tanpa henti. Dan ketika kalian mulai beradaptasi dengan kabut yang dikombinasikan dengan ilusi, membuat negara kabut bukanlah mimpi. Dan tidak akan lama lagi, gunung ini akan menjadi dunia kita." Beberapa jam kemudian, mereka sampai ke desa dasar. Di sana, Yan Gaoyuan diminta memeriksa Xiaoling oleh si kakek. Sebagai manusia super generasi pertama, dia bisa merasakan energi spiritual yang lemah dari Xiaoling. Kejadian seperti yang dialami Xiaoling ini sudah sering terjadi kepada manusia, yang dikenal sebagai resonansi jiwa. Untuk pembersihan energi spiritual, prosesnya berbeda-beda. Kadangkala, ada orang yang tertidur selama semalam, dan keesokan harinya mereka berhasil awaken. Tapi ada juga yang tertidur selama 3 hari, bahkan lebih. Melihat dari partikel yang ada di sekitar Xiaoling,
Yan Goyuan tahu kalau Xiaoling memiliki bakat elemen yang sangat langka, yaitu elemen api. Jika orang tua itu tahu tentang hal ini, ya pasti akan menggila, ucap Yan Goyuan. Entah siapa orang tua itu yang dimaksudnya. Lalu Yan Goyuan mengeluarkan spiritual potion yang digunakan untuk mengekstrak energi spiritual dari udara. Lalu dia meneteskan spiritual potion ke mulut Xiaoling. Bersama dengan itu, Xiaoking merasakan spirit soul Xiaoling yang terpecah dan kekuatannya masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga Xiaoking terbangun di tubuh Xiaoling. Si kakek bersama para warga pun menyambut kesembuhan Xiaoling dengan penuh haru. Sedangkan Yan Goyuan tercengang gak percaya dengan kecepatan prosesnya yang di luar nalar. Sebab yang paling cepat aja membutuhkan waktu setengah hari. Ini malah gak nyampe setengah jam sudah bangun. Apa mungkin itu karena bakat elemen apinya yang terlalu mengerikan? Tanya Yan Goyuan dalam hati. Jujur aja, Xiaoking merasa tidak nyaman berada di tubuh Xiaoling karena ini pertama kalinya dia mengendalikan tubuh Xiaoling sepenuhnya. Tapi Yuji memintanya untuk bersabar dalam proses beradaptasi dengan tubuh Xiaoling dan menggunakan kesempatan ini untuk mencari informasi tentang tim manusia yang kebetulan bakalan menginap di desanya. Singkat cerita, di malam harinya terlihat mereka mengadakan pesta untuk merayakan kesembuhan Xiaoling. Xiaoling yang kebetulan duduk bersebelahan dengan Yan Goyuan teringat perintah Yuji untuk mengorek informasi darinya. Xiaoling bertanya kepada Yan Goyuan apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Yan Goyuan pun menjawab, kami datang untuk melakukan penelitian karena banyak mutasi bis berbahaya berkeliaran di sekitar sini. Tentu Xiaoling menutupi keberadaan mutasi bis dengan mengatakan, selama ini warga desa tidak pernah bertemu dengan mutasi bis. Pastinya kalian membuat kesalahan. Yan Goyuan pun menimpali, itu tidak mungkin. Karena satelit energi spiritual kami mendeteksi ada sesuatu yang gak normal di sini. Spontan Yuji pun terkejut gak menyangka perkembangan teknologi manusia sangat pesat. Mereka langsung kepikiran membuat alat pendeteksi energi spiritual. Yan Goyuan menambahkan, namun satelit energi spiritual tidak dapat memberikan lokasinya secara akurat. Satelit kami hanya menunjukkan energi spiritual di wilayah ini sangat kuat dan terlihat berbeda. Kami datang ke sini juga karena beberapa tujuan lainnya. Pertama, untuk mengevakuasi warga desa. Kedua, untuk memastikan energi spiritual di wilayah ini normal atau tidak. Dan yang terakhir, untuk mengkonfirmasi lahirnya mutasi bis baru. Mendengarkan itu, Yuji pun menyadarinya kalau pihak manusia belum mengetahui keberadaan pasti dirinya. Karena dia yakin yang terdeteksi oleh satelit waktu itu adalah pergolakan energi spiritual dari pertempuran dirinya dan War X-Snake. Tapi tetap aja, Yuji merasakan ketakutan. Seandainya pihak manusia membawa alat yang memiliki presisi yang akurat, Yuji pun berpikir jika besok dia ditemukan oleh mereka, ia bertekad akan melawan mereka dengan mengerahkan segala yang dimilikinya. Keesokan harinya, Yan Goyuan bersama anggotanya berpamitan kepada warga desa akan melanjutkan tugas mereka menginvestigasi Misty Mountain. Sebelum pergi, dia meyakinkan si kakek untuk mengizinkan Xiaoling ikut dengan mereka dengan mengatakan akan mencarikan dokter yang terbaik untuk mengembalikan ingatan Xiaoling. Dan dia juga bilang akan mengirimkan anggotanya menjemput Xiaoling setelah selesai menginvestigasi Misty Mountain tempat Yuji berada. Lalu mereka pun langsung pergi masuk ke dalam hutan yang dipenuhi kabut. Semakin mereka berjalan masuk lebih dalam lagi, kabut tersebut semakin tebal. Entah sejak kapan, tapi selama 2 jam berulang kali, mereka melewati tempat yang sama tanpa ada yang menyadarinya. Mereka baru menyadarinya kalau mereka terus-menerus berputar-putar di sana ketika melihat sayatan yang sama di sebuah pohon itu berulang kali. Sementara itu, para bis sudah bersiap di perbatasan wilayah Yujiu, bersiap menyerang siapapun yang masuk ke wilayah mereka. Yan Goyuan bersama para bawahannya yang gak menyerah sedikit pun melakukan berbagai cara agar bisa keluar dari kabut tersebut. Beberapa jam kemudian, akhirnya mereka bisa keluar dari jebakan kabut kejam milik Yujiu. Namun mereka bukan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, tapi terus berjalan masuk lebih dalam lagi ke Misty Mountain. Semakin jauh masuk ke dalam, beberapa orang merasakan suasana yang mengerikan karena tidak terdengar suara binatang atau angin sedikit pun dan juga kabut yang semakin tebal. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara lolongan bis serigala, seakan-akan memberikan tanda kalau mereka sudah memasuki wilayah para bis. Mendengar suara itu, mereka semua dilanda kepanikan, langsung bersiaga, mengeluarkan senapan mereka. Karena kabut yang begitu sangat tebal, petugas Chen gak menyadari salah satu bis sudah berada di sampingnya.
Lalu tanpa ragu lagi, bis tersebut langsung menyerang menerkam petugas Shen. Melihat petugas Shen gak bisa berbuat apa-apa lagi di mulut bis serigala badai, mereka serentak melepaskan tembakan untuk menyelamatkannya. Namun siapa sangka, gak ada satupun peluru itu bisa menembus kulitnya. Malahan semua peluru berbalik arah kepada mereka semuanya. Tapi untungnya, peluru-peluru tersebut hanya menyerempet tubuh mereka saja. Sementara itu, Yan Gaoyuan melompat ke udara, menerjang menyerang leher bis serigala sangat kuat, membuat bis itu muntah darah, dan secara otomatis petugas Chen terlepas dari terkamannya. Tapi siapa sangka, bis serigala tersebut masih mampu memberikan serangan balik kepada Yan Gaoyuan. Setelah itu, ia mundur lalu menghilang ke dalam kabut yang tebal itu. Di saat Yan Gaoyuan kebingungan dengan menghilangnya bis serigala badai begitu cepat masuk ke dalam kabut, di sisi lain, beberapa bawahnya ditumbangkan begitu saja dengan begitu cepat dan mudah oleh bis musang madu. Melihat itu, petugas Chen yang berdiri sempoyongan teriak, "Gunakan senapan penembus baja!" Si pelontos mendapatkan perintah itu pun langsung mengganti senapan biasanya dengan senapan penembus baja. Tanpa ragu lagi, langsung menembakkan ke arah bis musang madu yang akan menyerang kawan lainnya. Serangan tersebut tepat mengenai bis musang madu, menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, pohon-pohon sampai tumbang terkena ledakan tersebut. Entah bis musang madu mati atau enggak karena terhalang kepulan asap. Yang pasti, mereka berharap bis musang madu itu mati. Namun ketika kepulan asap tersebut menghilang, wajah petugas Chen dan mereka semuanya berada di sana langsung pucat pasi. Melihat bis musang madu baik-baik saja, ditambah lagi muncul 3 bis serigala badai lainnya. "Ah, sial! Apa aku benar-benar akan mati di sini?" ucap petugas Chen dalam hati, yang menyadari mereka nggak bisa menang melawan para bis tersebut. Padahal kami sudah memperingatkan kalian dengan adanya kabut dan halusinogen. Tapi sepertinya kalian emang nyari mati dengan mengusik wilayah kami. Jadi jangan salahkan kami jika kami bersikap kejam, ucap Yujiu sambil mengawasi mereka dengan bantuan kemampuan Xiaoqing dari tempatnya. Singkatnya, setelah pertempuran panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk mundur dan tidak melanjutkan investigasi. Tapi sayangnya, mereka harus kehilangan 6 rekan mereka untuk bisa pergi dari sana. Dengan memberikan kerugian telak kepada mereka yang hanya untuk mencoba menginvestigasi, Yujiu yakin pihak manusia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dan Yujiu bilang, sampai mereka datang lagi, aku harus terus berevolusi sampai di titik di mana manusia tidak sebanding melawanku. Beberapa saat kemudian, terlihat Xiaoling dijemput oleh bawahannya Yan Gaoyuan untuk dibawa ke departemen misteri. Dengan masuknya Xiaoling ke sana menjadi sebuah keuntungan bagi Yujiu. Dia bisa memantau semua gerak-gerik manusia dari dalam. Lalu tiba-tiba saja kedua petugas tersebut dikejutkan suara kepala Xiaoling yang terbentur ke kaca mobil. Begitu memeriksanya, kedua petugas itu melongo melihat Xiaoling langsung tertidur pulas setelah kepalanya membentur kaca mobil. Siapa sangka, ternyata itu karena Xiaoqing sudah mencapai batasannya yang sudah mengendalikan tubuh Xiaoling selama 15 jam non-stop. Karena itulah, Yujiu berniat membantu Xiaoqing meningkatkan waktu untuk mengendalikan tubuh Xiaoling dengan cara dia akan memberikan lab essence secara teratur. Untuk Xiaoqing, lab essence tidak hanya membantu memelihara jiwanya, tapi juga bisa membantunya meningkatkan kecepatan evolusi. Gak berselang lama, bis serigala badai datang dengan membawa musang madu yang terluka cukup parah karena ditembak 2 senapan penembus baja sekaligus secara bersamaan. Tapi sayangnya Yujiu gak bisa memberikan lab essence dengan kondisi tubuh musang madu yang seperti itu. Jika dipaksakan, tubuhnya akan meledak. Setelah berpikir dengan keras, akhirnya Yujiu mendapatkan sebuah solusi untuk menyelamatkan musang madu. Yujiu mengambil bebatuan dari sungai terdekat dan mengalirkan air dari sungai tersebut untuk membuat sebuah kolam. Dan terakhir, meneteskan lab essence ke dalam kolamnya, sehingga kolam tersebut berubah menjadi kolam spiritual. Melihat kolam itu, mereka bertiga sangat ingin berendam di sana, tapi Yujiu melarangnya karena itu hadiah untuk bis serigala badai dan musang madu yang telah bekerja keras dalam mengusir pihak manusia. Meskipun kolam ini tidak bisa dibandingkan dengan sungai bawah tanah, tapi kolam ini juga memiliki efek penyembuhan yang berguna untuk para bis yang terluka ke depannya. Berbicara tentang sungai bawah tanah yang kaya akan energi spiritual, hanya dalam 10 hari saja, akar utama pohon Yujiu menjadi tebal 1 tingkat dari sebelumnya. Dan semua lorong sungai bawah tanah dengan jarak 200-300 meter ditutupi oleh akar pohon Yujiu. Sungai energi spiritual bawah tanah sangat berguna bagi Yujiu. Jadi itu juga pasti sama untuk yang lainnya.
Jadi Yuji pun berpikir, sesuatu yang berharga seperti ini sangat mungkin untuk menjadi sumber daya yang akan diperebutkan banyak orang di masa depan. Beralih ke Yan Goyuan bersama Xiaoling yang sudah sampai di Excellence Research Institute. Dari atas sana, ada seorang yang sedang memperhatikan kedatangan mereka berdua. Pria itu pun bilang, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, dia atau mereka. Siapakah pria tersebut dan siapa yang dimaksud pria itu? Oke lah, kita cukupkan dulu video kali ini. Tunggu video selanjutnya tetap di channel Otamega TV.